Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali lagi di dalam program Life Change yang ada, atau menceritakan perubahan hidup yang Tuhan lakukan di dalam hidup secara pribadi dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan hari ini saya bersyukur anugerah Tuhan yang besar bisa mengundang narasumber. Ada dua Bapak Ibu Saudara narasumber yang kami undang, yaitu ibu dan anak. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara mereka akan menceritakan bagaimana perubahan hidup yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan mereka dari gelap ke terangnya yang ajaib. Nanti saya mengajak langsung memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang pertama saya mengundang ibu untuk langsung memperkenalkan diri, nama lengkap kepada Bapak Ibu Saudara. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini saya boleh ada di tempat ini untuk menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana perubahan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara pribadi. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ibu Ivana Lelemboto. Saya tinggal di Sulawesi Utara, di Manado. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Haleluya. Jadi biasa dipanggil Ivan. Ya. Oke. Luar biasa. Ibu Ivana sudah memperkenalkan diri, dan saya mengajak juga narasumber yang satu, anaknya sendiri, untuk memperkenalkan diri buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan kehidupan mama saya, di mana kita berdua diundang dalam live streaming untuk menyatakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi sebelum saya mau bersaksi, bahkan mama saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, saya secara pribadi akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rifilia Lelemboto, dan profesi saya sebagai seorang siswi di sekolah negeri. Haleluya, puji Tuhan. Jadi panggilan apa? Rifi pesan. Oh, Rifi. Jadi Rifilia Lelemboto, jadi panggilan setiap hari Rifi. Oke. Kita langsung masuk saja. Bagaimana cara Tuhan mengubah hidup seorang Ibu Ivana. Ibu Ivana bisa ceritakan kepada penonton live streaming yang ada, terutama dalam program Talking About Life Change yang ada. Bisa langsung ceritakan di mana perjumpaan pribadi Ibu Ivana dengan Tuhan, dan kira-kira kapan itu berjumpa pribadi dengan Tuhan. Bisa langsung. Puji Tuhan, makasih Pastor. Saya akan menceritakan bagaimana perubahan hidup yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya di waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau ceritakan tahun 2010 itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan waktu itu saya tinggal di Papua, pas itu di Sorong. Di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, bagaimana Tuhan mengubahkan, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan saya yang dari rusak, yang dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan mengubahkan keadaan saya. Saya tidak pernah bangga dengan latar belakang saya, tetapi saya mau ceritakan bagaimana kehidupan saya dulu. Saya dulu itu terikat dengan begitu banyak kejahatan. Pertama saya melakukan kejahatan, saya terikat dengan narkoba. Sekitar 2 tahun itu saya terikat dengan narkoba, bukan cuma terikat, tapi kita pecandu narkoba selama 2 tahun. Baru saya lebih masuk dalam perempuan panggilan. Bukan cuma itu, saya membuat kejahatan dengan cara judi. Pokoknya banyak hal yang saya lakukan, banyak kejahatan yang saya lakukan. Sampai kalau kita ingin mau bersaksi, kadang-kala Tuhan, apakah ini bisa saya mau sampaikan? Tetapi puji Tuhan, oleh karena kuasa darah Yesus, oleh karena
kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya berani untuk menyampaikan bagaimana perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sehingga sampai hari ini, kalau saya bisa ada, itu semua karena Tuhan. Dan saya katakan bahwa kehidupan saya, selagi Tuhan masih berikan kesempatan dan waktu, saya akan bersaksi dimanapun Tuhan mau bawa untuk saya bersaksi. Luar biasa, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kejahatan-kejahatan yang Ibu Ivana lakukan atau sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bisa dikatakan seperti itu, Ibu Ivana. Ternyata seorang ibu ini dia pengkonsumsi narkoba. Jadi sejenis apa, Ibu, kalau bisa dikatakan kepada Bapak Ibu Saudara? Ya Pastor, kalau saya sabu-sabu. Oh, sejenis sabu-sabu. Sejenis sabu-sabu. Jadi Ibu konsumsi narkoba sejenis sabu-sabu. Kira-kira terikat berapa tahun itu? Itu sekitar 2 tahun, Pastor. 2 tahun. Siksa. Waktu saya terikat dengan sabu-sabu itu memang siksa. Karena bukan lagi terikat tapi pecandu. Kalau pokoknya satu malam itu ndak sabu, itu rasa-rasa stres. Jadi sudah kecanduan. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan hari ini. Jadi Ibu Ivana ini sudah jadi pecandu lagi, jadi pecandu narkoba, dan sangat sulit untuk melepaskan diri dari sabu-sabu. Ibu Ivana sudah bersaksi tadi, apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai untuk merusak dirinya secara pribadi. Ibu Ivana, sekarang pastor mau bertanya kembali. Orang yang sudah terikat itu seharusnya, apalagi sudah kecanduan, itu seharusnya masuk di rehabilitasi. Saya mau tanya sekarang buat Ibu Ivana. Ibu Ivana pernah masuk di rehabilitasi atau? Kalau untuk saya Pastor tidak. Saya belum masuk sampai di rehabilitasi. Rehabilitasi belum pernah masuk. Oke. Nanti Ibu Ivana sampaikan kenapa tidak sampai masuk di rehabilitasi, itu kenapa maksudnya? Itu jadi pertanyaan. Kenapa? Apakah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apakah ada orang yang menolong Ibu Ivana, atau ada anggota kepolisian yang menangkap Ibu Ivana sehingga Ibu Ivana bertobat? Nah, itu nanti diceritakan nanti selanjutnya. Saya dulu mau tanya-tanya kepada Adik Rivi Lelemboto yang sudah disaksikan tadi dan diperkenalkan nama secara pribadi. Adik Rivi ini adalah anak dari Ibu Ivana, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dia mengalami satu hal yang membuat dia luka batin. Nanti Adik Rivi akan bersaksi. Karena kalau Bapak Ibu Saudara sudah dengar kesaksian dari orang tuanya, itu rusak, hancur, pemakai narkoba, penjudi. Nah, dari nilai-nilai seperti ini membuat Adik Rivi dia luka batin kepada orang tuanya. Nah, Adik Rivi bisa ceritakan dengan secara santai. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Malam hari ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya alami secara pribadi. Di mana kasih Tuhan mengubah kehidupan saya. Yang dulu kehidupan saya sebelum masuk dalam dunia pelayanan, sebelum saya mengikuti pelayanan, kehidupan saya penuh dengan dendam kepada orang tua. Yang seharusnya di masa kecil menikmati kasih sayang dari seorang ayah dan ibu, tetapi saya mengalami hal yang di luar pikiran seorang anak, di mana saya mengalami luka batin. Saya ditinggalkan sejak usia 4 bulan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih menjaga saya hingga hari ini. Kalau mau bilang di luar sana, banyak saya melihat teman-teman saya ketika mengalami broken home, mereka memiliki hati yang sangat hancur. Dengan seperti itu mereka meluangkan waktu mereka hanya untuk menyenangkan hati mereka dengan cara
yang salah, cara yang melukakan hati Tuhan. Tapi saya bersyukur ketika saya mengalami kasih Tuhan, ketika saya mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, pastor, secara pribadi. Tuhan mengubah setiap hati saya yang dulunya sangat dendam terlebih khusus kepada mama saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengubah segala sesuatu itu. Dimana waktu kita umur 12 tahun, sekitar SMP, pastor. 12 tahun. Iya. Kelas berapa SMP kira-kira? Kelas 7. Kelas 7 SMP. Bisa diceritakan. Waktu itu, pastor, kalau sebelum itu kita kalau ketemu dengan mama, hati ini sangat hancur. Hati ini rasa-rasa marah sekali. Kita bilang begini, Tuhan, kenapa kita hidup dalam keluarga seperti ini? Kenapa kita lahir dengan keluarga seperti ini? Kita boleh melihat kita teman-teman di luar sana, dorang hidup dengan keluarga yang harmonis, dorang hidup dengan keluarga yang utuh. Dan ketika kita bergaul bersama-sama dengan mereka, kita bilang, Tuhan, kenapa kita harus hidup dengan cara seperti ini? Tetapi tanpa kita sadari bahwa kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan saya secara pribadi tuh. Dan saya mau ceritakan bagaimana, pastor, Tuhan mengubahkan hati saya yang dulu penuh dengan dendam. Waktu itu kita pergi pelayanan, lebih tepatnya pergi ibadah. Dan salah satu ibu itu dia berdoa kepada saya. Dia bilang, lepaskan pengampunan. Padahal kalau mau bilang kita tidak pernah ceritakan kepada orang lain. Ya secara kalau mau lihat secara mata face to face, kita mau anggap mama biasa-biasa saja. Tapi dalam hati ini masih simpan akar pahit. Karena kalau mau bilang, sejak 4 bulan ditinggalkan oleh seorang ibu itu sangat luar biasa. Bagaimana kita harus melihat orang lain, kalau mau lihat orang DP mama sayang, ini hati ini sangat ancur. Jadi ketika bertemu dengan kita mama, kita bilang, aduh kita benci tuh orang sana. Tapi kita tidak bilang ke orang lain, itu kita simpan secara pribadi, kita simpan secara dalam-dalam pada kita hati. Tetapi ketika kita pergi ibadah, ada seorang ibu yang mendoakan saya, dia bilang, lepaskan pengampunan, maka engkau akan menikmati kasih Yesus. Kita bilang, Tuhan, bagaimana kita mau lepaskan pengampunan? Tapi saya bersyukur waktu malam itu saya dijamah oleh Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya, ampuni, ampuni. Kalau mau bilang secara manusia sangat susah untuk mengampuni. Secara manusia tidak gampang untuk mengampuni. Karena kalau mau ingat-ingat masa lalu, Tuhan, ya padang boleh mau jadi begini. Bapak Ibu telah melihat kesaksian dari mama saya, di mana dulunya dia seorang yang rusak, seorang yang hancur. Dan saya bersyukur kalau kami boleh bersama-sama melayani Tuhan hingga hari ini bersama karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur Tuhan bisa membawa kami hingga hari ini bersama karena anugerah Tuhan. Ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika Tuhan berbicara audible dengan saya, Tuhan bilang ampuni. Di situ saya merasakan damai sejahtera. Tetapi waktu itu kita hanya sekedar dengar, kita belum melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita hanya sekedar mengalami yang biasa disebut dengan kasih mula-mula. Kita merasakan, oh begini dan kita rasa damai sejahtera. Di ibadah itu kita semua mengampuni. Tetapi ketika pulang rumah, pastor, ketika mama buat kesalahan, ketika mama marah pada kita, akan timbul lagi itu dendam ke dia. Kita bilang begini, aduh Tuhan, belum mampu, belum sanggup kita mau ampuni kalau dengan cara begini. Dan waktu sekitar berapa bulan yang lalu, pokoknya tahun lalu, pastor, waktu itu ketika orang melayani bersama-sama, dan ketika puji Tuhan bertemu dengan Pastor Alfa, bertemu dengan tim yang sangat memberkati kami, yang mendukung, yang mendorong kami. Terlebih itu saya pribadi, saya melihat kebaikan Tuhan. Pastor mulai mendorong, mendidik untuk mengampuni. Mungkin secara manusia, secara daging kita tidak terima, karena mau mengampuni itu tidak segampang dengan apa yang orang pikirkan. Tapi mengampuni itu benar-benar dari hati. Dan saya bersyukur ketika pastor mendorong saya untuk mengampuni saya, puji Tuhan.
Hingga hari ini saya sudah melepaskan pengampunan. Dan Tuhan membawa kami untuk melayani bersama-sama. Puji Tuhan, kita melihat Tuhan, ternyata kita lahir di dunia ini bukan secara sia-sia. Bukan hanya mengalami sakit hati, luka batin, tetapi ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya. Dimana ketika saya melewati proses yang ada, ketika saya mengalami luka batin yang ada, ternyata ada rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Dimana Tuhan mengubahkan dari hati yang hancur, dari hati yang penuh dendam, Tuhan mengubahkan dengan kasih-Nya yang penuh ajaib dalam kehidupan saya. Karena ketika sekeras apapun hatimu, tapi ketika kena sentuhan Tuhan, ketika kena kasih Tuhan, Dia akan mengeluarkan air kehidupan. Dan saya mengalami secara pribadi. Haleluya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sudah mungkin mendengar lewat perubahan hidup yang Tuhan lakukan dari adik Rivi yang ada. Dia punya kepahitan yang mendalam. Nah, mungkin yang nonton live streaming ini dalam program ini, anak-anakmu itu kepahitan. Kalau engkau sebagai orang tua, jadi orang tua yang jadi teladan buat anak-anak. Luka batin yang dialami oleh adik Rivi membuat kebencian di dalam hatinya. Itu berlarut-larut lamanya. Sehingga dia merasakan ibunya sendiri itu seperti musuh. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang besar, Rivi sekarang bisa jadi pelayan Tuhan. Amin. Dan bisa melayani dengan mama bersama-sama. Itu Bapak Ibu Saudara dari Rivi yang ada. Bagaimana perjumpaan pribadi sekarang dari Ibu Ivana? Kalau Ibu Ivana tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin Rivi itu berjumpa dengan Tuhan. Karena Ibu Ivana sebagai orang tua yang membawa teladan, sehingga Rivi walaupun dia ada luka batin, dia bisa terbuka malam hari ini. Haleluya. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, keterbukaan awal pemulihan yang akan terjadi. Silakan Ibu Ivana, ketika berjumpa pribadi dengan Tuhan, apa yang Ibu Ivana rasakan? Haleluya, puji Tuhan, makasih Pastor. Saya akan menceritakan bagaimana perjumpaan saya di waktu saya mengalami sesuatu hal yang memang secara manusia waktu itu saya tidak mampunya, Pastor. Di situ, di waktu kita mengalami sakit, Pastor. Di waktu kita mengalami sakit itu, semua teman-teman selalu sudah ajarin kita. Sakit apa yang Ibu Ivana Kita waktu alami? itu mengalami penyakit kanker serviks. Kanker serviks Stadium 4. stadium 4. Ya. Oke, Dan terus. dokter bilang sudah ada lebih harapan. Katanya dokter sudah angkat tangan waktu itu. Dan waktu itu memang saya putus asa. Saya bilang, Tuhan, sudah lama kita mau mati. Tetapi satu hal yang membuat kita sampai hari ini keluar. Di waktu kita mengalami perjumpaan itu, kita waktu itu tidur, kita istirahat tidur, baru kita dibawa di satu tempat itu berjumpa dengan Tuhan, tapi kita tidak lihat dia punya muka apa, cuma kita lihat belakang. Di waktu kita kejar itu orang itu, kita tidak bisa mengejar untuk pegang DP baju. Kita pas pegang bagian, tapi kita sentuh sedikit, Pastor. Kita sentuh sedikit. Kita langsung terbangun, tapi apa itu? Ini di dalam mimpi? Iya, di dalam mimpi kita bilang apa itu? Nah, setelah itu ada sesuatu yang itu gerakan tapi hati, karena mesti berdoa. Kita bilang, Tuhan, kita mau berdoa bagaimana? Kita kehidupan ini rusak. Walaupun kita Kristen, tetapi kita tidak tahu berdoa. Kita tidak tahu apa-apa. Tetapi di situ kita lihat bagaimana Tuhan bawa dan arahkan kita. Sekalipun doa itu hanya pendek. Waktu kita berdoa, kita cuma bilang begini, Tuhan, ampuni kita. Kita tahu kita banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan, kita minta Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita mau cari tentang kehidupan ini, mau jadi berkat. Kita bilang begitu. Nah, di waktu itu, Pastor, kita selesai kita doa itu, kita merasa lega. Tetapi di satu titik itu, kita sudah merasakan sakit itu. Waktu kita sempat itu sakit itu, pendarahan.
Baru kita ke dokter, pulang kita ke dokter. Jadi sempat ke dokter? Iya, sempat ke dokter gitu. Dokter langsung bilang polis ketika 2 kali itu pas di rumah sakit sore. Orang bilang, ibu sudah bisa lagi untuk berangkat. Langsung pastor, ya kita pulang dengan begitu banyak hal ya. Banyak hal yang itu di hati ini. Tapi puji Tuhan pastor, di waktu kita mulai benar-benar berserah pada Tuhan, kita mulai datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Di waktu kita kembali lagi ke dokter, dokter sampai tidak bisa bilang apa-apa. Dia sampai tanya, ibu ada kemana? Sampai kita bilang, dokter, karena kita kan masih, waktu itu kan masih mulai belajar untuk bertobat. Jadi kita belum terlalu tahu tentang kebenaran. Tetapi Tuhan sementara bawa. Kita bilang, dokter, kita pe Tuhan Yesus sudah kasih baik. Dia cuma tersenyum, langsung dia bilang, oh iya, ibu pulang. Ibu tuh sembuh. Puji Tuhan, pastor. Bagaimana satu hal yang kita bilang, Tuhan makasih Tuhan. Dokter tidak bisa menyembuhkan, siapapun tidak bisa menyembuhkan. Tetapi di waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang mengaku kesalahan dosa yang kita lakukan, maka di situ Tuhan melihat kita ke hati. Dan tanpa apapun yang dokter perkatakan bagi kita, itu tidak terjadi. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Bukan cuma sembuh dari sakit penyakit, tetapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan bisa bawa sampai di titik ini. Itu adalah rencana dan tujuan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan di benak pikiran kita, tidak pernah kita bayangkan kita pe anak ini bisa melayani Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Di waktu kita lihat bagaimana Tuhan bawa kita ke anak ini, seperti kesaksian kita ke anak, bahwa dia begitu menyimpan kepahitan, dendam, karena jujur saya sebagai mama yang waktu belum bertobat, saya memperlakukan dia sesuatu hal yang tidak baik. Saya buat dia seperti bukan anak saya. Di waktu kalau orang dua ketemu, kita kalau lihat dia, rasa-rasa kita mau bunuh dia. Tidak tahu ada apa, kita benci. Sampai ada di waktu satu titik kita tidak lupa, pas itu sudah mau hari Natal, pastor. Di waktu kita rupa itu sumber tobat, pastor, sumber tobat, tapi tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Tetapi kita tahu ini dalam perjuangan. Ya. Di waktu itu kita lihat kita anak ini, dia cuma buang kata sedikit saja yang menyakiti kita ke hati. Kita langsung ambil botol, kita langsung itu di PKK, langsung keluar darah. Kita pun lihat darah, kita tidak takut, kita kasih biar pada dia. Itu orang tua yang memang yang dikatakan orang tua yang memang ya gimana ya, yang tidak bisa memberikan contoh dan teladan per anak. Tapi di situ kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Sekalipun saya ini memperlakukan hal yang tidak baik buat anak saya, tetapi rencana dan tujuan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan saya dan anak saya. Dan saya sangat bersyukur kalau sampai hari ini saya dan anak saya bisa melayani dan bergabung dalam tim pasukan yang ada dan dipimpin oleh Pastor Alvaro. Ini bukan karena rencana Tuhan, tapi semua karena rencana Tuhan. Untuk kita bersyukur, yang dulunya kehidupan saya hancur, brutal, tidak tahu itu kasih, yang cuma suka melakukan kejahatan. Tetapi di waktu Tuhan tegur saya dengan satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, di situ kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Dan di situ kita ambil komitmen untuk kita mau berubah dari cara hidup kita yang lama. Dan di waktu kita mengambil keputusan dan tindakan untuk berubah, untuk mau hidup, berjalan bersama tuntunan Tuhan, kita melihat sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Saya melihat anak saya Tuhan bisa pakai di angkatan generasi ini. Bukan cuma anak saya, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan sementara membawa keluarga besar saya untuk masuk dalam pertobatan. Saya melihat hari-hari ini memang tidak gampang, butuh perjuangan, butuh waktu. Tetapi kalau orang sabar, setia,
Maka lewat kesabaran dan kesetiaan itu, bahkan ketekunan itu, orang akan mendapatkan hadiah. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Perubahan hidup yang memberkati. Bapak Ibu Saudara, dan saya sangat percaya itu. Bapak Ibu Saudara yang nonton live streaming ini pasti diberkati oleh Tuhan. Satu orang bertobat, seisi rumah pasti diselamatkan. Amin. 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 Ini hal yang luar biasa. Lewat program ini, saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Entah anak, ibu, bapak, keluargamu, rumah tanggamu. Ketika engkau mulai datang sama Tuhan, harta bukan jawaban. Narkoba bukan jawaban. Uang bukan jawaban. Tapi Yesuslah jawaban dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Luar biasa, Ibu Ivana dan Adi Rivi. Dahsyat. Pokoknya dahsyat. Saya percaya, saya juga rasa diberkati. Rasa diberkati, sangat-sangat diberkati. Hari ini buat ibu dan anak yang sudah memberikan kesaksian perubahan hidup. Baik saya dan program Life Change yang ada. Ada juga pertanyaan, apa statement? Nah, sekarang pastor tanya, apa statement yang mau disampaikan, statement motivasi yang mau disampaikan buat mungkin buat keluarga-keluarga yang belum bertobat. Ibu Ivana menyampaikan statement atau pesan-pesan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau sampaikan pesan bagi pemirsa yang menonton live ini. Satu hal yang saya mau sampaikan. Kalian berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kalian. Kasih Tuhan sanggup mengubahkan setiap pribadi-pribadi kita sendiri. Asalkan seperti firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, aku akan masuk dan mendapatkannya. Malam hari ini saya mau sampaikan, buka hati saudara-saudara. Maka Tuhan akan masuk dan mendapatkan saudara-saudara sekalian. Dan di waktu kalian membuka hati kalian, maka Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kalian dari hancur, dari yang tidak bisa berbuat apa-apa. Percaya, hanya kasih Tuhan yang sanggup memulihkan dan mengubahkan kalian. Haleluya. Haleluya. Mungkin adik Rivi juga menyampaikan pesan-pesan bagi generasi muda di zaman sekarang ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan bagi anak-anak muda yang ada, engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya, yang dulunya hati ini penuh dengan kebencian, yang dulunya hati ini penuh dengan akar pahit kepada kedua orang tua saya. Tuhan mengubahkan segala sesuatu itu. Dan saya yakin dan percaya anak-anak muda yang ada, ketika kalian mengalami hal yang seperti saya alami, di mana kalian menyimpan amarah, akar pahit, sakit hati kepada kedua orang tua kalian, mungkin mereka meninggalkan kalian, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Kalian mencari jati diri kehidupan kalian dengan cara yang salah, bahkan merusak kehidupan kalian. Yang saya mau katakan malam hari ini, carilah jati dirimu dalam Kristus. Karena sesungguhnya ketika kalian mencari jati diri dalam Kristus, maka engkau akan mendapatkan jati dirimu yang sesungguhnya. Haleluya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Saya rasa diberkati. Haleluya. Alkitab katakan, bagi generasi muda juga saya punya pesan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amin. Tidak ada yang salah dengan kejadianmu. Mungkin kau dilahir dari zina, pertengkaran, broken home. Saya mau katakan, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amen. Dan untuk para ibu-ibu yang sering melukai anak-anaknya, bertobat, datang sama Tuhan, maka pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah nonton dalam program ini, program Talking About Life Change yang ada. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pasti diberkati Tuhan. Program ini setiap Selasa, nanti Selasa depan kami akan adakan juga program ini dengan kesaksian atau perubahan-perubahan hidup yang berbeda.
dengan mengundang narasumber yang berbeda juga. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Oh, mungkin ada mempersembahkan pujian atau? Oh, oke. Ada persembahan pujian dari keluarga ini. Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam haleluya, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa terkasih. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teguh. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu ku merasa teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih sudah ada di dalam program ini. Dan saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.